warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, hari ini, esok, dan seterusnya luar biasa. Belajar bahasa Indonesia pasti bisa. Alhamdulillah. Belajar satu hari menginspirasi setiap hari. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita belajar bahasa Indonesia meskipun lewat online tentunya, ya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar. Insya Allah semuanya pada ketemu rezekinya untuk membeli kuota dan untuk membeli pulsa. Tentunya man ta'allama ilma takaffalallahu birizki. Barang siapa yang menuntut ilmu, insya Allah Allah akan menangguhkan atau mencukupkan rezeki kita. Baik anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Tentunya kita harus tahu kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikatornya. Ya, adapun tema, sekarang temanya adalah berita sekitar kita. Dan untuk kompetensi isi, kompetensi dasar, dan indikator ada di sebelah saya. Oke, sudah lihat? Kalau sudah lihat, kita kembali lagi ke buku. Baik anak-anakku sekalian, untuk kompetensi inti, yang pertama kita harus menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, dan sebagainya. Yang ketiga, memahami pengetahuan. Dan yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret. Untuk kompetensi dasar, bisa lihat di sebelah Pak Didi. Itu tentang 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Dan selanjutnya 4.1, menyimpulkan isi berita. Tasikmalaya dekat Garut. Kalau penasaran dengan pelajaran bahasa Indonesia, saksikan setelah pesan-pesan berikut. Anak-anakku sekalian, di zaman kekinian, berita menjadi sesuatu yang tak pernah luput dari kehidupan masyarakat. Berbagai kejadian yang berlangsung di dunia dipublikasikan dalam bentuk teks berita melewati beragam macam media. Bisa seperti televisi, internet, situs website, radio, maupun koran. Dengan kemudahan akses dari banyak sumber, zaman sekarang tidak ada alasan bagi kita untuk kurang update. Zaman yang sudah serba digital ini membuat berita menjadi mudah tersebar hingga ke seluruh dunia. Dengan membaca teks berita, maka kita akan mendapatkan informasi dan menambah wawasan sehingga kita dapat berpikir kritis terhadap suatu kejadian. Apa saja yang disajikan dalam teks berita? Bagaimana cara menulis teks berita yang baik dan benar? Untuk memahami hal tersebut, mari kita pelajari materi selanjutnya. Baik anak-anak sekalian, langkah selanjutnya adalah menentukan unsur-unsur teks berita. Teks berita adalah teks yang memaparkan informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang bersifat aktual atau terkini. Teks berita biasanya disampaikan melalui media cetak, disiarkan di radio atau televisi, atau diunggah ke media online. Dengan membaca berita atau mendengarkan teks berita, kita dapat memperoleh berbagai informasi mengenai suatu hal. Bertambahnya informasi berarti bertambah pula wawasan kita, sehingga kita dapat berpikir secara menyeluruh, efektif, kreatif, dan kritis terhadap suatu masalah yang ada di sekitar kita. Beberapa teks berita dapat diambil hikmahnya dan digunakan sebagai motivasi dalam meraih cita-cita dan mencipta citra pribadi. Tujuannya untuk apa ya? Tujuan teks berita adalah sebagai penyampai pesan komunikatif, yang berarti untuk memberikan berita atau informasi kepada pembaca, penonton, pendengar mengenai suatu kejadian yang pantas, penting, dan layak untuk diberitakan kepada khalayak umum. Untuk mengenali jenis-jenis teks berita, bahwa teks tersebut merupakan sebuah teks berita, maka kita harus mengetahui ciri-ciri dari teks berita itu sendiri.
Ciri-ciri dari teks berita meliputi faktual, aktual, unik, dan menarik, berpengaruh bagi masyarakat luas, melibatkan waktu dan kronologi kejadian, objektif, serta menggunakan bahasa baku tentunya. Oke anak-anakku sekalian, teks berita disusun berdasarkan ada rumusnya. Rumusnya itu unsur 5W plus 1H, yaitu what, when, where, why, who, and how. Oke? Yaitu what, apa yang terjadi, when, kapan terjadi, where, di mana terjadinya, why, mengapa terjadi, who, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, and how, bagaimana terjadinya peristiwa itu. Oke anak-anakku sekalian, tentunya tadi sudah diterangkan tentang menentukan unsur-unsur teks berita. Selanjutnya, barangkali ada kalian yang masih ragu atau belum paham, maka oleh karena itu Pak Didi persilakan untuk masak air. Putih-putih bunga melati, merah-merah buah delima. Hati-hati yang tersimpan di dalam hati. Pak Didi persilahkan untuk siswa-siswi MTS Nurul Anwar yang mau bertanya. Oke, tentunya lewat pesan-pesan berikut ini. Baik anak-anakku sekalian, tadi sudah Pak Didi jelaskan, kenali, pahami. Sekarang waktunya aksi, action, ya. Artinya Pak Didi akan memberikan tugas mandiri untuk kalian semua yang ada di rumah. Tentunya di buku yang sudah diberikan, mungkin kalian sudah punya, di halaman 4, yaitu kerjakan tugas mandiri. Atau kalian bisa lihat di samping Pak Didi, carilah sebuah teks berita yang membanggakan di surat kabar. Tempelkan teks berita tersebut di selembar kertas, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tentunya berdasarkan unsur 5W plus 1H. Bisa kalian lihat di samping Pak Didi. Yang pertama, apa yang diberitakan dalam teks berita tersebut. Yang kedua, kapan terjadinya peristiwa dalam teks berita tersebut. Dan yang ketiga, di mana terjadinya atau peristiwa dalam teks berita tersebut. Yang keempat, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Dan yang kelima, mengapa peristiwa tersebut terjadi. Baik anak-anak sekalian, jawabannya nanti dikumpulkan. Dan sampai di sini perjumpaan kita. Kita terus semangat belajarnya meskipun di tengah-tengah pandemi. Pesan Pak Didi, man ta'allama ilma takaffalallahu birizkihi. Insyaallah walaupun kita belajar melalui online jarak jauh, man ta'allama ilma takaffalallahu birizkihi. Barang siapa yang menuntut ilmu, Allah akan tangguhkan, Allah akan cukupkan rezeki kita. Dan meskipun di tengah-tengah pandemi, terus semangat belajarnya, karena utlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahru min nar. Tuntutlah ilmu meskipun di antara kamu dan ilmu itu ada lautan dari api. Terobos terus meskipun melalui online. Semoga semuanya mendapatkan rezeki yang banyak, rezeki yang halal, sehingga KBM belajar mengajar kita meskipun lewat jarak jauh online selalu diberikan keluasan rezeki. Dan semoga orang tua kita di rumah yang sedang bekerja Allah selamatkan dan Allah berikan rezeki yang banyak dan selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Pak Didi, burung pipit terbang di sawah, asam lawuh tumbuh di batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.